Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alam Risa Putra Barus dengan NIM 2504 20266 akan mempresentasikan mahasiswa aktivis dengan mahasiswa akademis. Dilema niat dan prioritas. Narasi kasus seperti di gambar Hanifah Zahra adalah mahasiswa semester 6 Prodi Kesehatan Masyarakat. Dia adalah ketua BM dari fakultas yang sangat aktif. Ia dikenal sebagai mahasiswa aktif yang berprestasi sekaligus aktivis yang berdedikasi. Selalu hadir dalam aksi-aksi sosial, advokasi, kebijakan kampus, dan program pemberdayaan komunitas. Namun semester ini jadwal agenda organisasinya sangat padat dan bertepatan dengan semester ini IPK-nya turun dari 3,8 menjadi 3,1. Orang tuanya mulai mempertanyakan prioritasnya, lebih menyentuh dosen pembimbingnya, eh, mempertanyakan prioritasnya lebih menyentuhnya. Dosen pembimbingnya berkata, kamu mau jadi aktivis atau menjadi ahli kesehatan masyarakat yang kompeten? Yang lebih membuat Hanifah terguncang, ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah ia berorganisasi karena benar-benar ingin memberi manfaat atau karena suka prioritas dan diakui sebagai tokoh kampus? Apakah pengorbanan akademisnya ini bernilai di sisi Allah atau justru ia sedang tidak amanah terhadap ilmu yang sedang dia pelajari? B. Data dan konteks fenomena. Skill dua kali lebih tinggi, namun 34% mengalami penurunan IPK signifikan. Riset psikologi di Universitas Gadjah Mada menemukan aktivisme sebagai pelarian dari kesepian akademik. Menjadi pola yang meningkat pasca pandemik. WHO menyebutkan brain rot mahasiswa sangat naik 40% dalam 3 tahun terakhir dengan mahasiswa yang multi peran berisiko 3 kali lebih tinggi. C. Dimensi akhlak yang terlibat. Ada 2 poin, yaitu titik konflik etis dan nilai Islam yang relevan. Titik konflik etis ada 4, yaitu ikhlas dengan ria dalam aktivisme sosial. Dan kedua, amanah ilmu dengan amanah tanggung jawab sosial. Yang ketiga, kewajiban kepada orang tua atau birul walidain. Yang keempat, brand out dan kesehatan jiwa sebagai amanah tuh. Dan yang kedua, nilai Islam yang relevan. Ada 3 poin di sini. Tawazun. Tawazun adalah keseimbangan dalam semua aspek hidup. Yang kedua, muraqabah. Muraqabah adalah kesadaran bahwa Allah mengawasi, mengawasi niat niat kita. Yang ketiga, fik alwa alwaliyat. Fik alwaliyat adalah mengerti skala prioritas. D. Landasan Al-Quran dan hadis. Ada Quran surah Al-Qasas ayat 7. Di sini artinya carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang Allah anugerahkan kepadamu dan jangan lupakan bagianmu di dunia ini. Saya akan bacakan ayatnya. Al-Qadaru atta kafi amma takfiyaba katatsa wal akhirata dunya mana. Dan hadis di sini ada satu, yaitu hadis Bukhari. Hadis Bukhari berbunyi, sesungguhnya dirimu memiliki hak atasmu
dan keluargamu memiliki hak atasmu. Tunaikanlah setiap hak pada pemiliknya. Dan ada pertanyaan diskusi. Dan pertanyaan ini adalah ada empat. Yang pertama adalah Islam mengajarkan al-waliyat atau skala prioritas bagaimana Hanifah seharusnya memetakan tanggung jawab akademik, organisasi, dan keluarga dalam kerangka Islam. Yang kedua, bagaimana membedakan antara aktivisme yang benar-benar ikhlas dengan yang tersembunyi. Ada motif cari pengakuan, apa ada alat uji niat dalam Islam. Yang ketiga, apakah boleh dalam Islam mengorbankan kualitas akademik demi aktivisme sosial dari sudut pandang makosid syariah, manakah yang lebih wajib? Yang keempat, bagaimana konsep tawazun atau keseimbangan dalam Islam menjawab fenomena brain rot di kalangan mahasiswa aktif atau apa praktik spiritualnya? Jawabannya sini saya ada 4 slide. Yang pertama, fi al-waliyat atau skala prioritas. Hanifah harus memetakan berdasarkan kewajiban yang paling utama, yaitu wajib main atau wajib utama. Wajib utama itu adalah akademik karena itu amanah utama sebagai mahasiswa dan keluarga, bakti dan tanggung jawab. Dan wajib kifayah. Wajib kifayah itu adalah sunnah seperti organisasi dan aktivisme. Jadi urutannya akademik, akademik dan baru organisasi. Dan akademik itu tidak boleh ditelantarkan karena itu wajib ain atau wajib utama. Baru organisasi itu adalah wajib kifayah atau wajib sunnah. Yang kedua, membedakan aktivisme ikhlas dengan cari pengakuan alat uji niat dalam Islam. Coba tanya hati, kayak senang walau tidak dipuji atau kecewa kalau tidak dilihat. Kalau senang walau tidak dipuji itu adalah cenderung ikhlas. Kalau kecewa kalau tidak dilihat sama dengan ada ria. Konsistensi, tetap berbuat walau tidak ada yang tahu, itu adalah ikhlas. Tujuan awal adalah karena Allah atau karena cinta citra diri. Cara cara singkatnya adalah sering-seringlah sereset niat atau sebelum dan sesudah aktivitas. Biasakan amal yang tidak diketahui orang. Yang ketiga adalah mengorbankan akademik demi aktivisme. Secara Islam itu tidak boleh jika sampai merusak kewajiban utama atau wajib ain dalam maqasid syariah, tujuan syariat menjaga akal atau ilmu dan pendidikan itu prioritas. Aktivisme sosial itu penting, tapi biasanya bukan kewajiban individu langsung. Jadi akademik itu kewajiban utama dan aktivisme itu kewajiban tambahan. Aktivisme itu boleh asal tidak menghancurkan kuliah. Tawazun. Tawazun di sini adalah keseimbangan dan brain out mahasiswa. Islam dikasih sudah kasih tahu solusinya. Hidup harus seimbang dengan prinsip di bawah ini ada 4. Yang pertama, yang pertama ada waktu belajar. Yang kedua ada waktu ibadah.
Yang ketiga ada waktu istirahat dan yang keempat ada waktu sosial. Dari empat praktik spiritual ini untuk mencegah brain rot adalah sholat tepat waktu, atau reset energi mental. Dan yang kedua zikir dan doa menenangkan hati supaya tidak gelisah. Dan ketiga tilawah Quran menstabilkan emosi. Dan keempat niatkan semua karena Allah. Ah, biar tidak beban terasa ringan. Yang kelima, tidak memaksakan diri berlebihan atau wata wata watat wasat 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 hia. Dengan berakhirnya dan eh, pertanyaan ini saya akhiri presentasi ini. Jika ada salah kata, maafkan saya karena saya karena saya bukan makhluk sempurna. Dengan ini saya tutup presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.